Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam tutorial desain grafis dan animasi bersama Bang Bro Media. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendesain sebuah stempel dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop versi 2015 CC. Teman-teman bisa menggunakan versi yang lain, baik itu CC maupun yang CS. Semuanya sama saja dengan masing-masing kelebihan dan kekurangan. Oke, tanpa banyak cincong di depan, kita langsung ke pembahasannya. Untuk membuat sebuah stempel, kita mulai dengan membuat sebuah file baru. New file. Untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Contoh kali ini kita akan membuat desain bulat ya, sehingga panjang dan lebar atau width dan height-nya itu sama. 10 cm 10 cm ini terlalu besar, bisa dibuat dengan 5 cm ataupun dengan 4 cm juga tidak masalah. Yang penting di sini adalah resolusinya, kita usahakan membuatnya dengan resolusi paling tidak 300 pixel. Untuk background kita buat white biar mudah melihatnya ya. Jika sudah, kita oke. Nah, ini dia layar kerja kita. Sekarang kita akan membuat lingkaran persis di tengah-tengah kotak ini. Untuk itu kita akan menggunakan menu shape yang ada di bawah sini, dimana isinya kalau kita klik kanan maka akan muncul ada rectangle, ada rounded rectangle, polygon, line, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan ellipse tool, yaitu lingkaran ya. Untuk membuat lingkarannya kita drag dari pojok atas kiri ke pojok bawah kanan. Nah, biasanya jika kita menggunakan Adobe Photoshop versi baru itu dia memberi tanda ketika lingkaran kita sudah berada di tengah seperti ini teman-teman ya. Ternyata di sini ada isinya teman-teman ya. Kita buat ukurannya 2.00. Ini di bagian properties ya teman-teman ya. Kita select ellipse yang ini, kemudian kita klik properties, nanti akan muncul pengaturannya. Jika terasa ini terlalu tebal, kita bisa menipiskannya dengan mengurangi angka ketebalannya. Setelah itu kita duplikat, klik kanan, kemudian kita duplicate layer. Kita buat aja namanya ellipse 2 gitu ya. Dan di oke. Nah, kita akan membuat lingkaran itu berada di lingkaran di tengah sini teman-teman. Untuk merubah ukurannya maka kita menggunakan free transform atau dengan Ctrl T, atau kita bisa klik menu edit kemudian kita pilih free transform. Nah, karena saya sudah terbiasa dengan menggunakan shortcut keyboard, saya menggunakan Ctrl T. Kemudian ketika titik-titik ini udah keluar, kita tekan shift dan kita tarik ke dalam. Tujuannya adalah biar dia sama-sama menarik dari dua sisi, kiri kanan dan atas bawah, jadi tidak lonjong dia teman-teman. Kalau kita hanya menarik satu sisi saja bisa jadi dia seperti ini. Nah, bisa digeser-geser seperti ini ya. Tapi kalau kita menggunakan shift drag, itu kita geser bagaimanapun tidak akan berubah, dimensinya akan tetap sama kiri dan kanannya. Sehingga tingkat kebulatannya masih bisa dijamin. Oke, ini masih terlalu tipis, kita shift lagi, kita kecilkan lagi, kita coba taruh di tengah lagi. Kalau sudah cukup kita enter. Nah, dua garis sudah selesai. Di bagian tengah kita bisa menggunakan logo atau menggunakan lambang dan sebagainya ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk contoh di sini saya akan membuat logo Bang Bro Media di sini ya. Nah, anggap aja seperti ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulisan di sekeliling bagian atas ini Bang Bro Media secara melingkar dan presisi. Bagaimana cara membuatnya? Kita aktifkan ellipse 2, kemudian kita pilih text tool,
dan kita taruh kursor kita pada bagian garis elips 2 ini, sehingga ada kode atau lambang teks melingkar mengikuti paths ini ya, tag paths seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat pada bagian ini. Oke, sini ya. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan namanya. Untuk mengatur posisinya supaya berada di tengah, ini kan agak ke pinggir ya, agak ke kiri ya. Kita gunakan path selection tool ini. Kemudian kita lihat ada titik di sini ya. Kemudian kita tarik aja ke atas sedikit. Ya, seperti ini. Oke, sudah di tengah. Jika kurang pas, kita geser. Nah, kemudian untuk mengatur posisi jarak antara tulisan dengan garis biar berada di tengah-tengah, maka kita bisa menggunakan di sini teks ini ya. Teman-teman bisa lihat ini tipe fontnya, karakternya. Kita bisa pilih sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sebagai contoh saya akan menggunakan teks yang sederhana ini. Yang ini. Kemudian dengan jarak, nah ini jaraknya juga kita bisa atur teman-teman, jarak teksnya ya. Ini saya buat 65 biar agak jarang dikit. Kemudian karena ini bergeser posisinya, maka kita sesuaikan lagi dengan menggunakan select path tool. Oh, 8. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri karena beda-beda huruf, nanti tentunya dia akan membuat perbedaan ini ya, perbedaan ukuran. Ini saya geser lagi nih. Oke, segini. Nah, untuk bagian atas sudah selesai, tinggal kita ganti warnanya. Ini biar cantik warnanya, kita ganti teksnya dengan menggunakan warna. Biasanya kalau stempel itu warnanya biru ya teman-teman ya. Yang ini juga biru. Saya pilih warna sama. Oke. Elipsnya juga biru. Elipsnya di sini ya. Elips kedua juga kita ganti biru yang ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat gambar bintang di sini ya, di kiri dan di kanan. Untuk membuat gambar bintangnya kita akan menggunakan pen tool. Kita akan membuatnya dengan layer tersendiri sehingga kita tambahkan new layer ya. New layer. Kita buat aja start. Di bagian bawah kita akan buat teks tutorial channel kali ya. Kita aktifkan elips 1, kita jadikan elips 1 sebagai panduan. Kemudian kita pilih text tool dan kita taruh kursornya di bagian garis sehingga muncul tulisan seperti ini, dan kita tinggal ketik tutorial channel. Kalau muncul terbalik seperti ini, teman-teman tidak usah khawatir karena ini bisa kita pindahkan dengan menggunakan path selection tool. Dengan teman-teman bisa lihat kursornya, arahnya panah di sebelah kiri. Sekarang kita arahkan kursor yang panah kiri ini ke titik hitam yang ini.
sehingga panahnya berubah menjadi kanan. Ya, kemudian setelah itu kita tarik. Kita bisa atur jaraknya. Nah, teman-teman, di sini desain untuk stempel kita sudah jadi. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya cukup lumayan. Tinggal teman-teman mengganti bagian gambar di tengahnya dengan gambar yang dibutuhkan apa gitu ya. Jika gambarnya gambar mangkok untuk bakso atau apa segala macam, silakan teman-teman sesuaikan sendiri. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai dan tinggal kita save as BBM stem ya. Ini kita buat dalam bentuk PSD dulu supaya ada file untuk bisa diedit nanti, dan sekalian kita ekspor menjadi file jenis PNG. Nah, untuk PNG teman-teman, sebelum kita menyimpan ke PNG, backgroundnya ini kita hilangkan teman-teman. Kuncinya kita buka, kita hilangkan layer 0 ini sehingga transparan seperti ini. Kemudian kita save as dan ganti ekstensinya jadi PNG, BBM stem PNG di dokumen save. Kita compressionnya kita pilih none. Oke teman-teman, sampai di sini untuk pembuatan stempel tutorialnya sudah selesai. Teman-teman jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan di like dan di komen juga. Dan silakan teman-teman share supaya ilmu ini semakin bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial kita selanjutnya.